Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak istri kepada suami. Nomor kali doso. Boten sisa nyuwun sandangan. Nanging supados nenggo saksihipun ingkang jaler kemawon. Akhlak istri kepada suami. Tidak perlu meminta pakaian, tapi supaya menunggu pemberian suami saja. Maka dari itu kita perlu tuntunan dari ulama. Sebenarnya kewajiban suami dalam memberikan sandangan atau pakaian kepada istri itu aturannya bagaimana? Dalam suatu kitab Qurratul Ain namanya diterangkan kewajiban suami untuk memberikan sandangan atau pakaian kepada istri itu meliputi baju atas, lalu bawah semacam jari atau rok atau celana, dan celana maksudnya. Kemudian juga kerudung, lalu juga meliputi alas kaki. Jangka waktunya seberapa? Sebenarnya jangka waktunya adalah setiap 6 bulan sekali. Kalau yang ikut ketentuan fikih hukum Islam seperti itu. Dalam kitabnya penjelasannya Qurratul Ain, Fathul Mu'in itu diterangkan seperti itu. Wajib bagi seorang suami setiap di permulaan 6 bulan memberikan pakaian sandangan kepada istrinya. Nah, kegiatan mencari ilmu kita ini dimasukkan di YouTube. Oleh sana. Ini harapannya ada kepahaman bersama antara yang putri yang saat ini ikut mengaji dan yang suami, supaya berimbang. Yang putri juga tidak perlu sampai menuntut haknya, minta sandangan begitu. Yang suami juga supaya ngerti kewajibannya. Syukur-syukur kalau suaminya mengerti, berarti minimal setiap 1 tahun itu ada pembelian 2 kali pakaian. Ini kan juga nanti manfaatnya juga kepada istri juga. Tidak setiap lihat Shopee itu langsung beli kan ya. Jadi ada ketentuannya sebenarnya. Kewajiban suami itu ya 2 kali itu dalam 1 tahun. Dari sini sudah jelas atau belum? Jelas. Meliputi pakaian atas, pakaian bawah, dan celananya, kemudian alas kaki, kali kerudung. Kira-kira budgetnya, gayanya pinten nih boleh sama? 500. Jadi ya 1 juta. Ya murah. Berikutnya nomor selikur, monggo ditirakan. Nomor selikur pangkat donya utawi kesaenanipun ingkang jaler boten sisa dipun criosaken tiyang sanes. Nomor 21 jabatan, harta atau kebagusan suami
kebagusan suami tidak perlu dicerita-ceritakan kepada orang lain. Ini kan tentunya ada penasaran. Kenapa? Karena dengan adanya cerita-cerita seperti itu rawan akan menimbulkan sikap takabur, sombong, dan juga pamer. Itu penyakit hati yang wajib kita ketahui dan wajib kita upayakan supaya hilang. Takabur, sombong itu yang bagaimana? Takabur itu ketika seseorang merasa dirinya memiliki keunggulan dan mengalahkan yang lain-lain. Kalau cerita-cerita biasa begitu, tidak ada rasa sombong, maka tentunya ya wajar-wajar saja. Oh, bojoku itu lek subuh wis tangi, tapi tidak ada rasa sombong, kan biasa-biasa saja. Oh, montore bojoku ini ganti ban, sebenarnya kan biasa-biasa saja. Yang jadi masalah itu ketika cerita-cerita kebagusannya suami, tapi ada perasaan merasa lebih unggul. Itulah yang disebut dengan sombong. Merasa lebih unggul daripada yang lain. Itu sifat tercela dan perlu kita hilangkan. Lalu apakah harus merendah terus? Ya tidak. Rendah diri itu juga termasuk sikap tercela, merasa selalu kalah daripada yang lain-lain. Itu juga termasuk sifat tercela yang wajib kita cari tahu, wajib kita ketahui, lalu wajib dihilangkan, minder. Jadi kita itu merasa unggul daripada yang lain itu sombong, juga harus dihindari. Merasa lebih rendah daripada yang lain itu tazallul, juga harus dihindari. Kita yang akhlak baik itu ada di tengah-tengah, ya biasa-biasa saja. Tidak sampai merasa unggul, juga tidak merasa remeh atau minder. Itu mboten salah. Dari keterangan ini sampun jelas untuk dereng? Jelas. Kok mboten sampai sombong? Sebenarnya sebelum menuju sombong, sebelum menuju merasa unggul daripada yang lain, ini kan sebenarnya pembahasan lumrah di lingkungan. Menceritakan sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain niku menyakitkan. Cerita anak niku kan sebenarnya wajar. Betul nggak kemudian? Tapi ketika yang kita ajak berbicara itu ketepatan oleh Allah, belum diberi rezeki anak, maka itu sesuatu yang menyakitkan. Meskipun tidak ada rasa sombong loh ya. Cerita mobil kepada orang yang cuma punya sepeda motor, itu juga menyakitkan. Cerita sepeda motor kepada orang yang cuma punya sepeda pancal, itu menyakitkan. Cerita sepeda pancal kepada orang yang kemana-mana jalan kaki, itu menyakitkan. Artinya berusaha cerita apapun itu, lihat dulu orangnya, tidak sampai ngambil cerita masalah keduniawian itu yang ternyata lebih atas dibanding beliau. Saking mriki jelas ya kira-kira ya. Yang terakhir, rolikur sampun ngantos meri-meriaken bojone tanggi utawi tiang lintu. Jangan sampai mengiri-irikan suaminya tetangga atau orang lain. Pembahasannya dipilah jadi dua. Penyakit untuk diri sendiri, kemudian nanti ketika dibicarakan kepada suami. Orang iri itu punya sifat buruk yang menempel dalam hati, merasa
merasa kalah daripada yang lain, lalu kepingin pemberian Allah atau nikmat Allah yang diberikan kepada orang tersebut itu hilang, atau menuju kepada kita orang yang punya sifat iri. Allah pun duwe sepeda motor, muga-muga wae kecelakaan. Sepeda motor itu gawe aku. Itu sudah mulai ada penyakit iri. Iri untuk diri sendiri. Jelas sahabat ya? Iya. Kalau yang takabur tadi kita sudah jelas pengertiannya, merasa unggul, tapi tadi terlewat tombone takabur gitu ya, Reng. Kemudian tombone iri gitu ya, Reng. Kalau tombolnya takabur itu adalah melihat orang yang lebih unggul daripada kita. Itu insya Allah hilang sifat sombongnya. Ketika ada orang pinter cuma bergaul dengan orang-orang yang biasa-biasa saja, itu insya Allah sifat sombong akan kepinterannya itu akan tetap melekat dalam diri. Maka caranya adalah kumpul dengan orang-orang yang lebih pintar lagi. Karena di atas langit masih akan ada langit. Jadi kalau kita itu merasa punya harta, punya kekayaan, itu untuk mengikis sifat takaburnya itu mikir, oh ternyata ya ono sing wis sugih jenengan. Itu untuk menghilangkan sikap takabur yang tadi belum terbahas. Kalau tentang iri, merasa gak terima terhadap pemberian Allah kepada kita, lalu kepingin memiliki milik orang lain, itu tombolnya apa? Obatnya adalah dengan mengingat-ingat seluruh apa yang ada di muka bumi ini merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah dibagi-bagi. Oh pancen wong iko sugih, aku dikai biasa. Oh, orang itu memang diberi kemudahan dalam bekerja, aku diberi sulit. Kalau punya pemikiran seperti itu, insya Allah iri-iri itu sudah mulai bisa hilang. Tombone iri, niku eling-eling, mengingat-ingat bahwa seluruh apa yang ada di dunia ini merupakan sudah pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, yang paling bermasalah itu ketika iri kepada suaminya tetangga, cerita kepada suami orang, suami sendiri. Ini masalah. Nggih, dibanding-banding nggih. Banding-banding dia bener. Wah, Pak. Tonggone awake dhewe iku lho. Regane luwancang. Wis iso tuku sepeda anyar. Lah sampean opo? Wala Pak. Tonggone awake dhewe iku lho. Wis iso nguliahno anake. Lah sampean opo? Artinya meri terhadap barang-barang duniawi yang seperti itu. Itu jelas jadi masalah. Hanya dibalas sama suaminya. Iya Bu, tonggone awake dhewe iki sing wedok iku lho, lek masak pinter. Sampeyan nopo? Dibalas seperti itu enggak selesai-selesai. Artinya iri banding-bandingnya dalam masalah duniawi tentu akan menjadi masalah. Padahal seluruhnya sudah jelas dibagi oleh Allah. Kalau dalam masalah ukhrawi atau akhirat jelas tidak apa-apa. Lupa nikah lho Pak, Jumatan sregep. Itu lho Pak, keluarganya sholat jamaah dipimpin sama kepala keluarganya. Seperti itu jadi meri-meri yang seperti itu. Jadi kesimpulannya dari ketiga akhlak yang sudah kita bahas tadi, semoga suaminya juga mengerti tentang peraturan menjadi suami itu kewajibannya apa, tentang pakaian nggih. 1 tahun 2 kali. Keterangan dari kitab Fathul Mu'in itu sudah menjadi haknya istri. Seumpama istrinya legowo nggih boten napa-napa. Walapa boten usah ditumbasaken boten napa ditabung damel tugas mendo mawon. Nggih boten napa, niku hake istri. Makanya niki di YouTube akan kersane meluas, bisa dimengerti semua pihak. Nanti kalau saya mengajinya dengan anak-anak ya sudut pandangnya pakai sudut pandang anak-anak.
Kalau tidak melakukan kewajiban, hukumnya ya nopo. Ya, perkara wajib itu apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan Dosa. kalau tidak tahu bagaimana, ya iya. Makanya kalau memang ingin berangkat ke pasar, perlu cari ilmu agama dalam jual beli. Kalau memang menjalin hubungan suami istri, berarti perlu cari ilmu agama tentang suami istri. Kalau nggak ngerti ya. Kemudian yang kedua, berusaha untuk tidak takabur, tidak sombong. Yang terakhir, berusaha untuk tidak iri, merasa meri terhadap suami tonggo nih. Ini sama mawon pembahasan konten ini.